Suaranya nggak terdengar. Ini sudah kedengaran, sudah. Oh ya, barusan. Ya, silahkan. Assalamualaikum, teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang takhallus. Takhallus artinya Takhallus pakai sod atau pakai sin? pakai sod. Takhallus artinya bebas, merdeka, beres, sudah, atau selesai. Apa Kak Fatim punya pulpen nggak? ada Ayo udah, pulpen apa itu? pakai ini aja, share screen aja. Aku jadiin apa? Jadiin co-host. Soalnya kalau Kak Fatim kan ngomong udah bagus. Ya, nulis sekarang. Ulang dari awal ya, Ustazah. Ulang dari pada hari ini kita akan membahas tentang Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. jangan lama diamnya. Eh, Saya bingung nih, Ustazah. apanya? Dibingungin apanya? Bingung share screen-nya, Ustazah. Gimana caranya share screen? Iya, Ustazah. Itu ada tulisan apa di layarnya? Ada si papan tulis ini ya, Ustazah. Ya, papan tulis betul. Papan tulis itu bahasa Inggrisnya whiteboard. Nah, apa share screen itu artinya bagi layar. Bagi layar tuh maksudnya bagi papan tulis itu. Apa lewat yang dibagikan ini, Ustazah? Pakai papan tulis aja. Coba kalau papan tulis kelihatan nggak? Nah, ini juga bagus. Coba ulang lagi tapi ulang lagi sambil ngomong. Pada hari ini kita akan membahas Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. jangan diem. Apakah terlihat sambil Apakah sudah ngomong terlihat, gitu loh. teman-teman? Ulang. Nggak boleh diem. Ini Ustazah HP-nya diambil ya, taruh di bawah gitu. Oh, emang kerasanya ribet ya? Iya, Ustazah nggak bisa. Atau ini di apa di landscape? Ini kan kakak begini kan? Kakak Iya, begini kan? Coba dibikin begini. tapi papan tulisnya nggak mau, Ustazah. Enggak, dia mau kok. Tenang aja, bentar lagi. Coba ngomong dulu. Teman-teman, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takhallus. Saya izin Takhallus share screen. pakai sod. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya Allah, diem lama amat. Ulang. Udah lama nih aku nggak lihat Bisa, cara Ustazah. mengajar. Aku udah lama, Mbak. Kak Fatim tuh udah ada di fase nulis nggak waktu sama aku di awal-awal? Apa belum sama sekali?
Belum, Ustazah. Oh, berarti ini baru Kemarin kan, pertama kali. kemarin kan Ustazah kasih PR tuh Apa untuk PR-nya? yang linguistik itu, Ustazah. Linguistik. Aku kasih PR apa dah lupa aku. Iya, maksud Ustazah itu tentang apa ya, buat tantangan gitu, pertanyaan-pertanyaan, terus cara menjawab. Oh iya. Iyo lagi. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pokoknya Gitu kan dulu. pasti Kak Fatim itu kan kalau aku kasih tugas pasti ngerjain kan. Aku percaya itu. Nah, karena Kak Fatim udah ngerjain, aku kasih tugas baru lagi. Aku kayak Boleh nggak kalau penjajah ya. ditaruh di bawah aja, Ustazah? Coba Biar dulu. Kalau kalau taruh di bawah tuh Kak, nanti yang di shoot tuh dagu kita. gitu. Kan kelihatannya jadi nggak bagus belajar belajar kayak gini. Saya ulangi, Hmm? teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takhallus. Pakai sod. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takhallus. Sudah benar ya, Ustaz? Iya, Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? lama Takhallus. amat. Nggak boleh diam. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Jadi diulang lagi. Pembahasan kita yaitu takhallus. Pas bilang pembahasan kita itu sambil nulis. Jadi nggak boleh nulis dulu, baru ngomong. Ya, keburu kabur audiensnya. Ulang lagi ya, Ustaz. Iya. Oh, Kenapa? hilang, Ustaz. Hilang. Ulang lagi aja. Kak, aku minta maaf posisi aku kayak gini. Soalnya aku lagi di rumah orang. Terus desain kamarnya tuh miring. Karena di atas ini tuh kayak di bawah tangga gitu. Jadi aku miring posisinya. Kak Fatim mana? Iya, Mukanya nggak kelihatan. Ustazah juga hilang. Saya bingung. Aku juga hilang. Kemana Coba ya? tutup kameranya, abis itu buka lagi kameranya. Kuat, Ustazah, coba tolong. Ah, ini ulang dia. tutup kamera lagi, buka kamera lagi, coba. Nah, udah kelihatan kan? Kok jadi begini lagi? Kok Ya tadi begini? hilang, Ustazah. Coba ulang. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah? Kadang kita tuh bohong aja, kita belum pencet, tanya aja daripada diem gitu loh. Gak boleh ada diemnya. Saya ulangi. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ulang dong. Munduran, Kak. Jangan sampai kepotong bagian kepalanya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang takhallus. Pas waktu ngomong materi itu langsung nulis. Nggak bisa. Bisa. Ulang. Ulang lagi yuk, ulang lagi yuk, ulang lagi. Semangat. Pokoknya kita belajar hari ini tuh teknik ngomong sambil nulis. Hal baru lagi kan? Coba lagi. Saya ulangi, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang takhallus.
Saya Materi izin, takholus. Kalau udah materi jangan tentang lagi. Kalau udah tentang jangan materi lagi. saya ulangi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Share Apakah screen sudah itu terlihat? ya, share screen itu pakai shin dulu ya. Share, share screen ya. Iya, Anggap ulang dulu aja, nggak usah ditutup lagi screennya, tapi ngomongnya yang diulangi. saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Ya, atau kalau Kak Fatim merasa, aduh bahasa Inggris aku nggak yakin nih bisa benar ya udah, saya izin bagi layar ya teman-teman. Atau Saya ulangi. bentar, sabar, sabar. Saya izin bagi layar ya teman-teman. Atau saya gunakan papan tulis ya teman-teman. Gitu. Di tempat saya nggak muncul saja. Apanya? Papan tulis. Coba digeser layarnya, ada warna putih nggak? Aduh, sudah loading. Oh, masih loading berarti. Sinyalnya aman di sana. Sinyal, sinyalnya nggak terlalu aman. Ah, itu mungkin yang bikin dia nggak kelihatan. Karena Zoom itu kan dia dia butuh data banyak Zoom. Belum kelihatan juga. Belum saja. Ya, jangan berkecil hati, kita ulang lagi. Coba. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi takhallus. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Udah kelihatan belum di tempat Kak Fatim? Belum. Belum saja. Sabar, jangan sedih. Oh gitu. Tulisannya apa? Loading. Muter-muter dong saja. Oke. Tapi yang pertama tadi kebuka. Tadi langsung kebuka. Oke, ya udah. Sambil nunggu aja. Nah, kira-kira kalau misalnya kondisinya kayak gini, apa yang akan Kak Fatin sampaikan? Teman-teman, berhubung ada gangguan jaringan, kita tidak jadi menggunakan papan tulis ya, teman-teman. Gitu ya, Ustazah. Iya, eh, karena papan tulisnya sampai saat ini belum bisa digunakan, gitu. Coba lagi sekali. Teman-teman, berhubung ada gangguan jaringan, kita tidak jadi menggunakan papan tulis ya, teman-teman. Karena sampai saat ini papan tulisnya belum bisa digunakan. Terus. Kita tutup dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ah, Lanjut. keluar lagi, Ustazah. Apa? Hilang lagi, Ustazah. Keluar kemana? Nutup papan tulisnya ini nggak bisa, Ustazah. Coba, ada tanda X nggak di pojok kiri atas? Nggak ada. Nggak ada ya. Coba layarnya kelihatannya kayak gimana? Ada apa aja? Putih doang. Tadi Putih. saya picik kembali malah hilang Ustazahnya. Oh, sebentar. Putih doang udah bisa dicoret belum? Belum. Putih ini putih loading. Oh, putih loading. Ya udah aku tutup dari sini. Oke, Ya, lanjut. ya. Betul aja Ustazah. Bingung lihat. Kalau tapi kalau misalnya kondisinya mau puter, ngomong, jangan ngomong sama Aduh. aku, ngomong sama audiens. Coba ngomong. Coba ceritanya lagi landscape. Habis itu ngomong kalau Kak Fatim mau putar ke bentuk potret. Coba landscape dulu. Landscape tuh yang tadi tadi posisi lebar. Nah, gimana cara Kak Fatim mau ngomong nih ke audiens kalau mau tukar posisi? Teman-teman, gimana ya Ustazah? Coba dulu, coba. Jangan Teman-teman, kepotong, kamu, jangan kepotong. Hmm. teman-teman, kameranya nggak boleh Kok Ustazah. kameranya? Teman-teman, kita perbaiki dulu ya posisinya. Loh, bentar, nggak gitu, nggak gitu. Ja- ja- Jadi didiskusikan, ditanyain.
ditanyain. Jadi itu butuh persetujuan audiens. Coba, kalau misalnya harus butuh persetujuan audiens, gimana cara ngomongnya? Butuh persetujuan untuk diputar, Ustazah. Iya, untuk diputar, untuk diganti posisi. Teman-teman, saya izin Itu mah memutar. kakak yang izinin. Ini mah harus harus si audiensnya yang ngizinin. Mana tuh? Misalnya nih contoh nih, teman-teman, apa teman-teman posisi kamera landscape seperti ini kurang nyaman buat saya. Apa boleh saya ganti ke posisi potret? Saya ulangi, teman-teman, posisi apa tadi? Landscape. Bahasa bahasa Inggrisnya landscape. Landscape itu apa ya bahasa Bahasa Indonesianya? Indonesianya apa? Tunggu tunggu, aku coba cek ya, sebentar Kak. Landscape. Tunggu. Bahasa Indonesianya landscape. Sabar ya. Aduh, mana nih? Landscape adalah pemandangan alam atau tata ruang yang dirancangnya. Duh, gimana lagi bahasanya landscape artinya tata ruang di luar gedung. Aku di luar gedung jauh banget. Alam kultur lanskap yang telah belum pernah di zaman manusia. Jumlah total aspek ih dia udah larinya ke ini landscape itu udah ke gedung di luar gedung alam membuat desain dipakai aja landscape-nya ya. Jadi bilangnya landscape. L E nih cara bacanya nih ya, cara ucapnya. L E N SKEP, landscape. Coba. Landscape. Iya, landscape itu yang begini. Kalau yang berdiri itu potret. Landscape ya. Saya ulangi, teman-teman, posisi Pelan-pelan saya aja. ulangi, teman-teman, posisi landscape ini kurang nyaman dengan saya. Apakah boleh saya ganti dengan potret? Nah, alasan kurang nyamannya tuh apa disampaikan? Alasan kurang nyamannya apa ya, Ustaz? Apa yang dirasa Kak Fatim kalau posisi landscape? Kalau lihat Ustazah sih enak aja sih. Eh, Tapi yang Cuma Kak Fatim kenapa mau potret? Alasannya apa? karena saya yang agak aneh kayaknya. Anehnya tuh apa? Anehnya lihatnya kemana bingung Ustazah. Oh ya, lihatnya bingung karena titik kameranya miring. Iya, Nah, teman misalnya bilang aja, teman-teman, saya merasa lebih enak kalau melihat teman-teman dari posisi kamera potret. Nih, jadi misalnya gini, teman-teman, posisi landscape kurang nyaman buat saya karena nggak bisa lihat teman-teman secara jelas. Boleh saya gunakan posisi potret? Gitu. Jadi itu ada alasan kenapa nggak nyamannya. Sebenarnya bukan poinnya di kenapa nggak nyaman, kenapa mau ganti gitu. Coba. teman-teman, posisi kamera landscape kurang nyaman bagi saya karena kurang jelas untuk melihat teman-teman. Boleh saya ganti dengan posisi potret? Cakep. Saya ganti dulu ya teman-teman. Oke. Ngomong. Nah, ini kan lebih jelas lihatnya. Gitu, jangan diem-diem baik. Emang diem mulu. Ulang, 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 ulang. Gak boleh diem. Pokoknya intinya Kak Fatim gak boleh diem. Teman-teman, posisi kamera landscape kurang nyaman dengan saya. Suaranya, Saya izin batuk ya teman-teman. iya batuk aja dulu teman-teman. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa teman-teman.
Teman-teman, posisi kamera landscape kurang nyaman dengan saya karena kurang jelas melihat teman-teman. Boleh saya ganti dengan posisi potret? Saya ganti dulu ya teman-teman. Nah, begini lebih nyaman kan teman-teman? Siapa yang nyaman? Kita mah Masa nyaman-nyaman ya? aja. Jadi, nah ini saya lebih nyaman. Gitu aja langsung. Jadi jangan sapa teman-teman mulu, ulang lagi. Jadi pelajaran kita hari ini adalah muter Putar kamera. kamera. Saya ulangi, teman-teman. Posisi landscape ini kurang nyaman dengan saya karena kurang jelas untuk melihat teman-teman. Nah, sebentar, Boleh sebentar. saya Kak Fatim kan udah lancar nih ngomongnya. Coba ekspresiin. Kayak sebenarnya kurang nyaman gitu loh gitu. Kayak ada kerutan. Posisi landscape ini kurang nyaman buat saya. Karena tapi kurang nyaman tapi bahagia mukanya. Gimana? Teman-teman, posisi landscape nih kurang nyaman nih buat saya nih. Jadi bahasa talking, talking. Teman-teman, ntar dulu ya. Kedengeran nggak petir? ada. Ya Allah sampai geter rumahnya. Bentar Kak, aku takut kalau petir. Nah, misalnya nih, eh, teman-teman posisi nih. Teman-teman posisi landscape nih kurang nyaman buat saya karena nggak bisa lihat nggak karena talking ya. Karena nggak bisa lihat teman-teman dengan jelas. Boleh saya menggunakan posisi potret? Jadi tuh kayak aku mau potret aja. Itu loh, kayak intinya gitu. Jadi Ustazah, kalau lagi nggak bahas materi tuh boleh kita bahasa biasa aja gitu Ustazah. Sebenarnya bukan bukan tentang kalau lagi nggak bahas materi. Public speaker yang bagus itu adalah dia tahu kapan dia harus pakai talking dengan melihat ya suasana emosional antara dia dengan audiensnya. Jadi tuh ya public speaking itu kan bukan cuma tentang pilihan kata ya, tapi bagaimana kita mengerti audiens itu juga bagian dari public speaking. Bagaimana kita menatap audiens itu juga bagian dari public speaking. Termasuk bagaimana kita tuh menggunakan bahasa yang bikin audiens itu nggak aneh sama kita kayak kan aneh loh. Misalnya nih, apalagi aku udah kenal Kak Fatim. Ingat, mengajar itu bukan cuma tentang kita nyampein informasi. Mengajar itu juga bedanya public speaking mengajar dengan public speaking selain mengajar, misalnya public speaking MC, public speaking pengumuman. Itu kan public speaking juga kan ngomong di depan orang banyak, ya kan? Bedanya adalah kalau public speaking mengajar, kita tuh harus ngiket hati orang juga. Kan kita nggak bisa kayak jadi guru sama guru. Kita tuh kayak punya tanggung jawab orang ini harus paham. Ya kan? Terus kita juga punya tanggung jawab kayak akrab sama murid kita. Punya hubungan yang lebih lah daripada cuma sekedar aku nyampein informasi, kamu nerima informasi. Ya gitu. Kayak kalau MC kan kayak nggak perlu audiens mau denger enggak tugas dia kan memandu acara. Kalau mengajar kan enggak. Nyampein informasi iya, memastikan orang paham iya, merawat pemahamannya dia iya, terus mendampingi dia dalam mengajar lagi iya, gitu. Jadi tuh penting untuk kita harus tahu kapan pakai talking gitu. Ya, coba. Teman-teman, kayaknya posisi landscape ini kurang nyaman dengan saya. Boleh saya ganti dengan posisi potret? Karena kalau posisi potret, saya lebih nyaman melihat teman-teman. Oke.
Kita ganti ya teman-teman. Nah, ini kan lebih nyaman teman-teman. Apa? Nah apa coba? Nah apa? Ini dari mana dulu? Ini ngomong sendiri. Nah, Iya begini kan kan? lebih nyaman teman-teman. Jangan ngomong sendiri. Itu mah monolog namanya. Terus? Ini dari mana lagi? Nah, kondisinya adalah ketika Kak Fatim sudah me, mengapa ya? Hmm, sudah berhasil mengikat emosi dengan audiens, artinya Kak Fatim juga sudah menjalankan bagian penting dari ilmu public speaking. Gitu ya. Nah, terus aku mau bilang ke Kak Fatim, aku udah pernah belum kasih tahu kalau ilmu public speaking itu bisa eh, tugasnya adalah tiga tujuan public speaking. Udah pernah belum? Kak Fatim udah pernah lihat belum di video lain? Enggak ada kayaknya. Nggak ada, belum lihat itu, Ada? nggak Belum ada. lihat maksudnya. Belum lihat maksudnya. Jadi tuh, Belum nah, lihat. public speaking itu Kak, tujuannya tuh ada tiga. Satu, memberikan informasi. Itu istilah dalam dalam istilah ilmu public speakingnya tuh disebut to inform. To inform, maksudnya ngasih informasi. Yang kedua, to persuade. Artinya memberikan ajakan atau pengaruh, mempengaruhi atau mengajak. Allahu Akbar. Mempengaruhi atau mengajak. Kak, hujan di sini tadi tuh lebat banget, jadi ini ada sisa-sisa petir dan buruh. Iya, kedengaran di sini. Nggak, oh, kedengeran ya? Iya. Iya. Nah, terus tadi itu kan to persuade ya. Tulisannya kalau dalam bahasa Inggris to spasi persuade. Kalau yang to inform itu to spasi info rm inform. Sama satu lagi yang ketiga menghibur. Halo Kak Ana, tunggu sebentar ya. Baik, Ustazah. Aku manggil Kak Ana lagi, biasanya aku manggil Bu Ana ya. Nah, sama satu lagi to entertain. To entertain itu tulisannya TO spasi entertain. Itu menghibur. Jadi ini juga buat Bu Ana ya catatannya. Jadi tujuan dari public speaking itu secara teori ini ya. Tujuan dari public speaking itu ada tiga. Ngasih tahu, ngajak, sama menghibur. Ngasih tahu itu ya siapa aja kalau punya informasi mah berarti dia udah melakukan bagian dari public speaking, ngasih tahu. Tapi itu cuma satu, baru ngasih tahu doang. Kan kita juga harus peduli dong. Ngasih taunya tuh dengan cara kayak gimana, enak enggak, sopan enggak, orang yang dengerin tertarik enggak mau ngedengerin. Nah, supaya dia tertarik, kita cari cara. Makanya disebutlah eh, menjadi seorang public speaker tuh harus bisa ngajak juga gitu. Itu yang disebut to persuade. Ngajak, ngarahin, mempengaruhi biar orang apa mau dengerin kita. Jadi tadi ya, ngasih tahu, ngajak atau mempengaruhi, dan yang ketiga menghibur. Makanya sepakai biji mata apapun aku di kelas pasti ada kan satu dua kali teman-teman tuh ketawa waktu ngajar. Walaupun ya dalam 120 menit
ya aku ngomel 80 menit gitu. Atau aku ngomel 100 menit. 20 menitnya pasti ada tuh ketawanya. Ya kalau ngasih informasi udah pastilah kan pembelajaran kita kan teoritis banget. Tapi ada nggak yang kayak ngantukan gitu? Ada nggak yang kayak aku ngelucu dia nggak ketawa? Ya, pasti ada sedikit ketawa. Pasti dia mau memperhatikan. Karena apa? Aku pakai tiga-tiganya. Ngasih tahu iya, aku iket emosinya juga. Aku berhasil bikin orang deg-degan. Aku berhasil bikin orang ketakutan. Aku berhasil bikin orang salah-salah gagap. Tapi juga di balik itu orang tetap merasa butuh ilmu ini. Akhirnya apa? Dia terikat dengan sendirinya kan? Nah, inilah orang-orang korban aku nih. Ini dua orang ini masih bertahan sampai hari ini kan? Ini kan korban to inform, korban to persuade, dan korban to entertain. Jadi aku berhasil membuat teman-teman tuh tetap merasa ada informasi yang didapat. Teman-teman itu juga merasa aku berhasil membuat teman-teman tuh merasa tertarik gitu dengan belajar di sini. Juga merasa terhibur dengan biji mataku, logat Ambonku sesekali, kayak gitu-gitulah. Gitu ya, Kak Fatim, segitu dulu. Ini sesama coach nih. Salam kenal, Bu Ana. Ini Kak Fatim. Eh, apa? Aku belum masukin lagi nomor Bu Ana karena belum ada coachinya. Nanti ya, kalau udah ada coachi aku masukin ya ke grup. Oke, Kak Fatim segitu dulu karena Bu Ana Ya, udah ada. Nanti dilanjut lagi di lain kesempatan insya Allah ya. ya. Oke, Makasih banyak Ustazah. terima kasih Kak Fatim. Silakan kalau mau pamit, kafaratul majelis sendiri ya. Aku tutup Ustazah. dulu rekamannya.